kita mulai nih mikir-mikir ngapain ya yang inline sama kesibukannya kita, apa ya, ilmu-ilmu yang udah kita dapetin selama S1 dulu, selama TA juga gitu. Nah, kita nemu nih satu bimbingan ini ternyata ada concern yang sama terkait keilmuan kita, lebih khususnya di bidang mikrobiologi. Nah, dari situ kita mikir, kayaknya ada demand gitu ya dari pihak pasar ya untuk mengujikan suatu sampel gitu, karena kita lihat dari selama perjalanan penelitian kita itu ada hal-hal yang memang nggak bisa kita lakukan. Tapi ternyata pas ketika sudah terjun di perbisnisan ya, itu benar-benar suatu hal yang sangat baru gitu. Bahkan ketika kita bikin mapping awal kita mau gimana nih lab in to go ini, bahkan sebelum menentukan nama ya, nah itu bener-bener hal baru banget, ilmu-ilmu baru yang aku sendiri tuh nggak pernah dapat gitu. Jadi gimana caranya sih kita ini nggak cuma stuck menerima sampel ngujiin, tapi kita tuh juga bersama lab in to go ini malah jadi media untuk bisa menyebarkan ilmu yang kita dapat gitu. Mungkin teman-teman yang tertarik tentang mikrobiologi dan bioteknologi itu justru bisa belajar dari Halo Sobat Lab in to Go, hari ini kita kembali lagi di podcast Lab in to Go. Nah, saya Zia Rizkia, bisa dipanggil Kak Kia atau Kak Zia. Kali ini ada partner saya, yaitu halo semuanya, kenalin nih, nama aku Lady. Pasti kalian udah gak asing kan dengan muka aku ini. Iya, hari ini kita akan podcast nih sama orang yang memang benar-benar super duper keren karena baru lulus S2 tapi sudah jadi CEO di satu startup lab gitu. Kira-kira kita langsung undang aja atau gimana nih ya Lady? Ini kita panggil dulu nih. Oke, boleh. Kita panggil narasumber kita hari ini yaitu Kak Aida. Oke. Kak Aida, gimana nih hari ini kabarnya? Oke, alhamdulillah di hari ketiga puasa ya. Iya, hari ketiga puasa. Hari ketiga puasa Ramadan, masih sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, udah berarti puasanya hari ini lancar ya? Lancar. Alhamdulillah ya. Kalau boleh sedikit memperkenalkan diri nih ke teman-teman biar teman-teman sahabat Lab in to Go ini semakin akrab ya Lady ya. Oke. Ya, halo teman-teman semua, perkenalkan aku Salsabila Aida Fitria, biasa dipanggil Aida. Ya, di sini aku sebagai di ITS ya, sebagai mahasiswa S2 dan alhamdulillahnya kemarin barusan lulus gitu. Jadi Februari itu dinyatakan lulus dan nanti masih nunggu wisudanya di bulan April. Keren. Sambil apa ya, menyelam lautan sambil minum sambil menyelam lautan gitu kan ya. Tapi sekarang selain sudah menjadi mahasiswa, makanya udah selesai kan ya tugas dan tanggung jawabnya. Dan sekarang dengar-dengar ada tugas dan tanggung jawab lainnya yaitu sebagai CEO di Lab in to Go. Iya. Ya, kalau jadi CEO-nya sebenarnya itu udah dari sekitar tahun lalu ya. Karena itu bertepatan sama ini didirikannya Lab in to Go gitu. Ya, jadi kebetulan di sini aku juga sebagai CEO dari Lab in to Go yang didirikan itu sudah dari tahun lalu bulan Juli gitu. Tahun 2023 ya? Iya, jadi umurnya sekarang sekitar 1 semester lebih ya. Oh, Gitu, 6 bulan. Iya. 8 bulanan lah ya Iya. hitungannya. Nah, ya jadi sebenarnya karena jadi CEO dari tahun lalu ya. Nah, itu sudah lumayan terbiasa ya sama kehidupan kuliah bareng sama kehidupan lika-liku menjadi CEO suatu startup. Jadi kebetulan karena ini sudah lulus yang di sekarang, ya udah jadi mulai lebih fokus gitu buat jadi CEO sama lebih fokus untuk melanjutkan kedepannya mau lanjut ngapain nih gitu.
gitu. Iya. Mbak Aida, saya penasaran nih Mbak. Mbaknya kok asal usulnya jadi CEO tuh gimana sih Mbak? Kok Oke. bisa mau jadi CEO tuh gimana kayak gitu? Ya, jadi ini sekalian aku ceritakan tentang asal usulnya Lab Into Go aja ya. Nah, sebenarnya Lab Into Go ini didirikan atas dasar apa ya? Kesadaran teman-teman yang pas itu bareng-bareng satu bimbingan gitu. Pas selama S1. Nah, setelah kita udah selesai sidang nih, udah lulus ya. Nah, itu kita mikir, ngapain ya di sini? Nah, karena ya biasalah lika-likunya anak fresh graduate kan biasanya yang pengangguran baru atau apa gitu. Nah, kita nih menghindari yang namanya pengangguran itu tadi. Jadi kita kayak apa ya, cari kesibukan gitu kali ya. Nah, kita mulai nih mikir-mikir ngapain ya yang inline sama kesibukannya kita, apa ya, ilmu-ilmu yang udah kita dapetin selama S1 dulu, selama TA juga gitu. Nah, kita nemu nih satu bimbingan ini ternyata ada concern yang sama terkait keilmuan kita, lebih khususnya di bidang mikrobiologi. Nah, dari situ kita mikir, kayaknya ada demand gitu ya dari pihak pasar ya untuk mengujikan suatu sampel gitu, karena kita lihat dari selama perjalanan penelitian kita itu ada hal-hal yang memang nggak bisa kita lakukan sendiri. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu, sedangkan kita perlu nih untuk punya data di bagian situ. Nah, melihat dari yang sudah kita rasakan dulu, kita buka nih akhirnya. Kita mau menyediakan pengujian untuk sampel-sampel yang datang ke kita di ranah mikrobiologi dan bioteknologi, sesuai sama yang jadi fokus kita selama pada saat S1 gitu. Jadi ilmu-ilmu dan pengalaman yang sudah kita punya selama penelitian TA, tugas akhir skripsi itu bisa kita terapin nih untuk menerima sampel-sampel dari luar dan membantu keberlanjutan penelitian yang ada di Indonesia. Wih, keren banget Mbak sih ya, baru lulus S1 udah kepikiran, wah demand pasarnya gimana nih. Keren banget. Berarti udah ada target marketnya gitu kan ya. Nah, ketika selama mendirikan itu apa ada hal-hal yang menurut Kak Aida ini adalah suatu rintangan yang besar atau rintangan yang besar cuman ada hal-hal konyol atau lucu yang lain gitu ketika menjalani itu. Kira-kira bisa diceritakan nggak gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau tentang Lab Into Go ini, dulu kan kita mikirnya kalau pengujian apa gitu tentang mikrobiologi dan bioteknologi kan kita udah benar-benar familiar ya. Tapi ternyata pas ketika sudah terjun di perbisnisan, ya itu benar-benar suatu hal yang sangat baru gitu. Bahkan ketika kita bikin mapping awal, kita mau gimana nih Lab Into Go ini, bahkan sebelum menentukan nama ya. Nah itu benar-benar hal baru banget, ilmu-ilmu baru yang aku sendiri tuh nggak pernah dapat gitu. Jadi aku sama teman-teman tuh banyak buka-buka literatur baru yang awalnya tuh kalau kita baca-bacanya kan biasanya jurnal-jurnal penelitian. Nah itu lebih ke buku-buku tentang bisnis, jadi ilmu-ilmu perbisnisan gitu. Sampai ada ini lucunya itu, kan kita mau belajar tentang startup ya. Nah kebetulan pada saat itu memang aku dikasih wewenang lebih, diamanahi wewenang lebih untuk jadi CEO. Nah aku inget nih, karena ada demand kayak gitu, aku kayak merasa semangat, aku harus belajar lebih banyak nih. Ya udah, aku ketik di internet startup gitu ya. Yang muncul tuh drama Korea. Kesukaan saya tuh Mbak drama Korea. Yang muncul drama Korea startup. Ya udah, aku mikirnya kayaknya di sini ada banyak ilmunya nggak sih? Jadinya ikutan maraton. Jadi sebelum pendirian Lab Into Go ini, maraton dulu 2 hari. Mbaknya tim siapa Mbak? Aku tim dosan. Sama Mbak. Sih namanya dosan. Iya bener Mbak, sama Mbak. Karena kan itu bareng-bareng ya. Mendirikan startup. Nah, ternyata pas selama mendirikan startup ini, perjalanan awal-awal ya kurang lebih relate banget sama konflik yang ada di startup itu tadi.
Dan ternyata ada dan beneran nyata gitu, konflik internal maupun eksternal gitu, yang bener-bener kita pas itu bareng-bareng ngerasa wah ini harus diselesaikan. Kalau enggak kita susah buat jalan ke depan kayak gitu. Betul. Kan ya, ternyata ceritanya ini sudah tertulis dulu di drama Korea gitu kan ya. Pendirian startup gitu. Tapi dari sini sudah kelihatan kan kalau Lab in to Go ini semakin kayak terdepan gitu kan, mulai dikenal gitu sama orang-orang gitu. Nah, kira-kira harapannya nanti apa sih untuk Lab in to Go? Kemudian sebagai CEO ya, harapannya nanti untuk apa? Hal-hal mengenai Lab in to Go yang belum berbenah gitu, inginnya kemana gitu, ada nggak kira-kira? Ya, jadi untuk awal pendirian Lab in to Go itu kan memang melihat ini ya, pasar ini maunya apa sih tadi, demand dari pasar. Nah, seiring berjalannya waktu itu kita evaluasi terus-terusan kan. Nah, di situ kita melihat nih, wah kalau kita memang kejarnya profit doang, ini nggak asik nih gitu. Ya memang itu utamanya, tetapi di situ tuh kita kayak tergelitik suatu hal gitu. Kita harus bisa gimana caranya nih bersama Lab in to Go ini bisa menyebarkan ilmu yang lebih kepada teman-teman semua gitu. Karena itu juga yang dididik kita selama perjalanan S1 gitu. Gitu. Jadi gimana caranya sih kita ini nggak cuma stuck menerima sampel ujiin, tapi kita tuh juga bersama Lab in to Go ini malah jadi media untuk bisa menyebarkan ilmu yang kita dapat gitu. Mungkin teman-teman yang tertarik tentang mikrobiologi dan bioteknologi itu justru bisa belajar dari Lab in to Go gitu. Itu sih harapan kedepannya Lab in to Go ini bisa lebih meluaskan cakupan-cakupan untuk bisa menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait mikrobiologi dan bioteknologi tadi. Wih, keren banget nih. Jadi mbaknya ini nggak cuma CEO yang kayak pedulikan tentang profit dan lain-lain, tapi banyak juga itu ya, pingin kayak Lab in to Go tuh ada value yang bisa dibagikan ke orang lain. Ya betul. Keren banget. Oke, nah ini kita udah ada di penghujung video nih Mbak. Oke, nah berhubung Mbaknya ini kan juga udah keren banget ya Mbak, udah udah S1, abis itu S2-nya juga fast track. Mungkin teman-teman di video sebelumnya juga udah tahu juga. Mungkin Mbaknya ada punya pesan-pesan mungkin, atau mungkin buat adik-adiknya penerus Lab in to Go atau siapapun bebas. Ya. Oke teman-teman, di sini aku mencoba berpesan sebagai teman ya, teman terdekat dari kalian. Jadi untuk menyongsong masa depan gitu ya, itu ada banyak jalan untuk gimana sih caranya kita itu sebagai seseorang manusia itu bisa bermanfaat kepada sesama, dan setiap insan itu pasti punya perannya masing-masing gitu. Dan kita ada di sini di bumi ini pasti itu mengemban suatu peran gitu, entah nanti itu apapun kita menjadi nanti, itulah peran kita. Nah, pilihlah peran yang terbaik dan versi terbaik dari teman-teman untuk bisa menebarkan manfaat gitu di banyak ranah, entah itu pendidikan, entah itu bisnis, entah itu akademisi, sama aja kayak pendidikan. Nah, bidang apapun itu pasti bisa menjadi wadah teman-teman untuk bisa bermanfaat untuk sesama. Dan jangan merasa tertekan dan merasa putus asa gitu, karena pasti ke depan itu coba ingat-ingat aja kalau badai itu nggak akan terus-terusan gitu, pasti setelah badai ada matahari gitu ya. Ya itulah yang bisa kita jadikan pegangan dan semangat buat kehidupan kita ke depannya, peran apapun nantinya yang kita ambil gitu teman-teman. Wah, saya sangat termotivasi nih Bapak. Iya, benar-benar kata-kata yang sangat memotivasi teman-teman juga ya, mengingatkan bahwasanya kita itu punya peran masing-masing dan kita harus memberikan versi terbaik dari peran kita gitu. Benar. Oke, gimana nih Lady? Udah ya, kayaknya podcast hari ini tuh udah cukup yang sangat mengesankan ya kan? Keren banget, singkat tapi padat, wah keren Iya, banget. isinya tuh ada gitu ya. Yes. Nah, kira-kira dari teman-teman sahabat Lab in to Go yang menyaksikan video ini,
Kalau nanti semisal teman-teman pengen tahu tentang Mbak Aida ini siapa sih, kemudian apa kegiatan Lab in to Go itu ngapain aja, atau seputar-putar Lab in to Go, kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan kita juga akan nyantumin Instagram Lab in to Go gitu. Ya, Ya, di bawah ini. Oke. Oke, Sobat Lab in to Go, that's all. Terima kasih karena udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk follow semua sosmednya kita untuk informasi yang lebih lanjut. Oke, see you on next episode. See you.